Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Prof. Mahfud, senior kita semua, Mas Wija dan Mas Budi, sahabat-sahabat, dan juga tuan rumah, Pak Wakil Rektor, serta seluruh situs akademika. Saya tadi ada yang ngasih feedback dari belakang, Pak senyum Pak. Gitu. Terus saya mikir, bagaimana mau senyum kalau mikirin keadaan begini gitu ya. Saya akan coba semaksimal mungkin untuk memperbanyak senyum. Apa kabar teman-teman sekalian? Baik ya. Kalau boleh yang di scatter di sana mungkin mengisi bangku yang di sini supaya nanti yang datang belakangan bisa mengisi yang di sana terus ini bisa penuh ya. Eh, Prof. Mahfud, Pak Mas Widya dan Pak Budi, Mas Budi yang tidak pernah lelah menjaga nalar publik lewat berbagai media dan setuju dengan Pak Andi tadi nggak perlu memperkenalkan. Nanti malah kualat kalau saya mengenalkan beliau gitu. Terima kasih telah hadir mewakafkan waktu yang sangat berharga. Saya dari kemarin tuh sebenarnya batuk-batuk terus. Terus tadi malam saya lapor Mas Wija. Masa kalah sama pemilik nama asli gitu. Batuk aja nggak datang ke acara gitu. Jadi yang punya nama asli itu sampai ditandu pun masih berjuang gitu ya. Beberapa hari lagi, seperti dikatakan Pak Warek tadi, pemerintah baru yang dipimpin Presiden Jokowi, itu kan, yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto akan memasuki usia ke-6 bulan. Memang 6 bulan itu bukan waktu yang panjang untuk menilai, masih terlalu singkat, melakukan evaluasi secara objektif dan menyeluruh. Ibaratnya pertandingan bola, Pak Mahfud, ini baru berlangsung 9 menit, 1/10 waktu ya. Tapi 6 bulan itu kiranya momen yang cukup untuk menjadi satu checkpoint, satu jeda untuk memberi kesempatan dan membaca arah hendak kemana sebetulnya pemerintahan ini. Hari ini dalam satu forum akademik di kampus yang didirikan oleh seorang pejuang demokrasi, Cak Nur, kita akan mendiskusikan jalannya pemerintahan Presiden Prabowo dalam 6 bulan terakhir. Sebagai forum akademik, kita akan menjaga objektivitas, menjaga kemandirian dalam memandang dan menjaga etika. Jika ada hal-hal baik, tentu kita apresiasi agar terus ditingkatkan. Sebaliknya kalau ada yang kurang, ada yang buruk, ada yang berbahaya, harus kita ingatkan untuk diperbaiki. Makanya judul dari Mas Ujian ini sangat menarik. The Extraordinary, The Good, The Bad, and The Ugly. Kita mudah-mudahan membawa pulang yang dua yang pertama ya. Yang dua yang terakhir jangan terlalu banyak. Saya ditugasi untuk memandu diskusi ini. Kepada 3 narasumber nanti akan dimohon untuk menyampaikan pandangan awal. Secukupnya 10-15 menit. Kemudian sudah itu kita akan diskusi bebas. Di mana diperlukan saya akan menanyakan hal-hal yang sifatnya follow up dari paparan narasumber. Sebagai pembuka, izinkan saya menyampaikan satu perspektif sebagai pemantik diskusi yang kaitannya dengan gaya atau style kepemimpinan. Mungkin sebagian atau seluruh hadirin mungkin pernah mendengar atau bahkan menggeluti satu konsep yang disebut sebagai Power Distance Index atau PDI. Bahasa Indonesia kurang lebih jarak kuasa. Konsep ini dikembangkan pertama kali oleh Gerd Hofstede yang dipublikasikan dalam buku tahun 1980 dalam judul Cultural Consequences, International Differences in Management, Organization Structure, dan Related Matters. Ini sebetulnya alat analisa mikro, Pak Mahfud. Itu sering dipakai orang-orang organisasi dan leadership seperti saya. Tapi bukankah negara juga organisasi? Jadi kita boleh gunakan ini sebagai alat untuk membedah keadaan kepemimpinan kita. Indeks jarak kuasa atau Power Design Index itu adalah satu indikator yang mengukur dimensi kultural kepemimpinan seseorang. Itu adalah satu dari 5 indeks, yaitu power distance, individualism versus collectivism, masculinity versus
feminism, kemudian uncertainty avoidance, dan long term orientation. Tinggi rendahnya indeks jarak kuasa itu merupakan indikasi sejauh mana masyarakat atau anggota organisasi memberi toleransi pada cara mengelola kekuasaan. Apakah menuju kepada fairness atau sebaliknya. Semakin tinggi power distance index atau semakin lebar jarak kuasa, masyarakat cenderung lebih menerima hierarki yang berlapis. Orang sulit menemui pemimpinnya, kemudian jarak antara leader sama bawahan itu begitu lebar. Sebaliknya, semakin rendah PDI atau Power Distance Index, artinya semakin sempit jarak kuasa dengan lingkungannya, dan masyarakat cenderung menghargai kesetaraan dan egalitarisme. Kemudian mungkin ada yang boleh bertanya, Indonesia masuk dalam kategori mana? Teman-teman sekalian, Indonesia masuk dalam kategori yang memiliki Power Distance Index tinggi, cukup tinggi. Temannya itu India, Bangladesh, Venezuela, Pakistan, Ekuador, Thailand. Rusia dan China sangat ekstrim tinggi, tapi kelihatannya ada faktor lain yang membuat mereka berjalan lebih efektif. Kemudian Filipina ada di 94, tinggi sekali. Malaysia juga cukup tinggi. Apa yang menjadi penanda dari masyarakat atau bangsa yang memiliki jarak kuasa yang lebar atau PDI tinggi? Satu, pola komunikasi. Tidak memberi ruang bagi bawahan atau masyarakat untuk mempertanyakan atau berargumen dengan atasan. Cenderung satu arah atau top down. Sebaliknya jarak kuasa yang pendek memberikan kesempatan berdialog dua arah atau lebih egaliter. Yang kedua, dalam menyusun organisasi cenderung hierarkis berlapis-lapis. Jarak antara paling atas paling bawah itu dilapisi dengan berbagai lapis birokrasi dan aturan main yang kaku. Dalam proses pengambilan keputusan, pemimpin memberi arah, mengambil keputusan, yang lainnya mengamankan, mengikuti. Tidak ada diskursus sebelumnya. Kemudian dalam hubungan antar kelas, masyarakat dengan PDI tinggi itu mengandung atau menyimpan kesenjangan yang luar biasa. The elite rules everything. Yang lainnya itu hanya mengikuti sebagai jamaah yang pasif. Dan yang terakhir dalam soal merit system. Dalam masyarakat yang PDI-nya tinggi, yang lebar jarak kuasanya, tidak berlaku sistem merit yang fair. Pemimpin membagi kekuasaan dan manfaat bukan kepada para pihak yang mumpuni, tetapi kepada kerabat, pada sanak saudara, pada lingkaran-lingkaran dalam yang menyuburkan nepotisme. Bapak sekalian, kita boleh merenung sejenak apakah hal ini tengah kita alami, pernah kita alami, atau sedang akan terus kita alami. Ciri-ciri masyarakat dengan jarak kuasa yang lebar seperti di atas menjadi penghalang bagi kita untuk maju bersama. Karena daya dukung dan arah jalannya bangsa hanya ditentukan oleh pusaran elit yang terbatas. Baik elit politik dan sekarang mungkin elit ekonomi begitu dominan. Pikiran-pikiran yang membebaskan dibelenggu oleh tuduhan-tuduhan sebagai challenger, sebagai pengganggu kemapanan, dan akhirnya muncul satu segregasi yang lebar antara yang di panggung kekuasaan dan yang di luar. Dan saya kira sekarang kita sebagai bagian dari civil society sedang mengalami satu tekanan yang berat. Bagaimana bisa terus menyuarakan kebenaran. Kita sudah memilih demokrasi sebagai cara kita bernegara. Ini artinya nilai-nilai kesetaraan, keadilan, good governance, meritokrasi seharusnya menjadi pegangan utama dalam cara bernegara. Karena itu saya melontarkan aspek ini, titik kecil dari aspek kepemimpinan yang bernama jarak kuasa atau power distance. Bila tidak hati-hati, keadaan kita akan semakin terpenjara oleh praktek-praktek kepemimpinan setengah kamar, pola relasi personal, dan wabah nepotisme yang akut. Sebaliknya, aspek meritokrasi, relasi profesional, pola pendekatan kelembagaan atau institusional semakin diabaikan. Bahayanya adalah pada suatu titik, yang dominan mengatur jalan negara bukanlah kekuasaan formal, tapi praktek-praktek di ruang gelap, informal, personal, yang tidak bisa dipertanggungjawabkan secara konstitusional.
Ini sebagai pembuka diskusi kita, dan harusnya kita ini sedang memanen orang-orang terbaik karena 80 tahun merdeka. Investasi kita di bidang human capital luar biasa. Ribuan sarjana, ribuan dokter, ribuan orang-orang ahli yang memiliki integritas dan kompetensi di luar sana harus kita panggil pulang untuk memikirkan bagaimana negara dikembalikan pada orang-orang yang kompeten, orang-orang yang punya idealis dan integritas. Demikian mungkin pengantar sedikit diskusi, mudah-mudahan bisa menjadi latar belakang. Dan selanjutnya kami mohon Prof. Mahmud untuk menyampaikan pandangannya. Silakan.